Anak-anak yang terjebak di dalam gua itu sudah sangat kelaparan. Bahkan beberapa di antara mereka sudah mulai mengalami halusinasi. Jika di antara mereka ada yang tidak bertahan, maka jasadnya akan jadi makanan. Walaupun tim penyelamat sudah berhasil menemukan mereka, akan tetapi tidak mudah mengeluarkan mereka begitu saja dari gua itu. Apalagi belum mengeluarkan mereka dari gua, sudah ada korban jiwa dari tim penyelamat. Backpack is we go inside. No, not today. Not today. Pada tahun 2018, sekelompok tim sepak bola yang terdiri dari 12 laki-laki berusia antara 11 hingga 16 tahun bersama asisten pelatihnya berusia 25 tahun terjebak di gua yang berada di Provinsi Chiang Rai, Thailand. Gua yang namanya Doi Nang Nong ini berada di perbatasan antara Thailand dan Myanmar dan panjangnya sekitar 10 km serta memiliki terowongan yang berkelok-kelok di kedalaman ratusan meter dari gunung. Niat anak-anak yang awalnya hanya bersenang-senang saja memasuki gua itu berubah menjadi situasi malapetaka. Mereka terjebak di dalam gua itu tanpa makanan dan baru bisa dikeluarkan setelah 18 hari. Lalu, bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita bahas. Kembali lagi di Kopi Hitam dengan saya Jovi. Sebelum menonton video ini sampai selesai, jangan lupa pastikan ada kopi hitam di sampingmu ya, supaya nikmat. Bagaimana kronologi kejadiannya? Begini John, kejadian bermula pada hari Sabtu tanggal 23 Juni tahun 2018, di mana sekelompok anak laki-laki berjumlah 12 orang dari tim sepak bola lokal bernama Wild Boars bersama asisten pelatihnya bernama Ekapon sedang melakukan sesi latihan rutin. Usai melakukan latihan, mereka lalu berencana untuk mengunjungi gua yang tidak jauh dari lokasi mereka. Rencana itu lalu mereka wujudkan dan berangkat ke gua itu menggunakan sepeda. Sebelum memasuki gua, mereka terlebih dahulu berdoa untuk meminta perlindungan kepada Yang Maha Kuasa. Setelahnya, mereka melanjutkan perjalanan menuju pintu masuk gua. Padahal di pintu masuk gua tersebut sudah tertera tulisan larangan untuk tidak memasuki gua pada bulan Juli sampai November, karena pada saat itu adalah musim hujan. Namun, entah bagaimana, sekelompok anak ini menghiraukan pesan larangan tersebut dan menganggap gua itu masih aman karena pada hari itu masih bulan Juni. Saat sedang memasuki gua, mereka bercanda gurau dan terus berjalan ke dalam gua hingga mereka tidak menyadari bahwa posisi mereka sudah semakin jauh dari pintu masuk gua dan tidak tahu bahwa hujan deras telah melanda daerah itu hingga airnya masuk ke dalam gua itu. Sementara saat masih dalam perjalanan, mereka menemui lantai terowongan sudah mulai berair dengan kondisi sangat becek dan mendapati akses jalan keluar mereka sudah digenangi air. Tak butuh waktu lama, air sudah menggenangi sebagian gua dan telah menutup akses mereka untuk kembali keluar. Karena panik, mereka lalu mencoba menghindari genangan air itu hingga tak sadar jarak mereka sudah semakin jauh, kira-kira 3 km dari bibir gua. Setelah terjebak total, bagaimana mereka bisa diketahui orang di luar sedangkan tidak ada yang melihat mereka masuk ke gua itu? Jadi begini John, pukul 6 sore petugas penjaga gua datang untuk menutup akses ke gua karena sudah menjelang sore. Saat petugas itu tiba, dia mendapati banyak sepeda yang masih terparkir dalam keadaan dirantai di pagar gua. Dia lalu memasuki gua dan berteriak memanggil mereka, akan tetapi tidak ada balasan. Awalnya si penjaga tidak tahu bahwa pengunjung gua itu adalah anak-anak. Saat berjalan sedikit jauh ke dalam gua, si penjaga menemukan seluler salah satu pengunjung yang tertinggal di dalam tas. Dia lalu kaget bahwa pengunjung di dalam gua itu adalah anak-anak setelah melihat wallpaper HP tersebut adalah foto anak-anak. Sementara kondisi saat itu, air sudah menggenangi pintu masuk gua dan telah menutupi akses jalan ke dalam gua. Dia lalu menyadari bahwa pengunjung itu sudah terjebak, bahkan menduga mereka sudah meninggal. Melihat situasi itu, si penjaga gua lalu menghubungi pihak keamanan dan melaporkan bahwa ada pengunjung anak-anak sedang terjebak di dalam gua. Dari laporan si penjaga, beberapa jam kemudian operasi pencarian pun dimulai. Dan kabar bahwa anak-anak itu terjebak di dalam gua akhirnya tersebar ke setiap orang tua mereka, sehingga orang tua mereka berbondong-bondong datang ke gua tersebut. Setelah kabar mereka diketahui, apa yang dilakukan tim penyelamat?
Jadi, setelah mendapat laporan, polisi dan Angkatan Laut Thailand melakukan operasi penyelamatan pertama dan mendirikan kamp di sekitar gua. 2 hari kemudian, dengan tidak mendapatkan hasil apapun, mereka menghentikan pencarian karena hujan lebat yang membuat keselamatan mereka terancam. Lalu, operasi kedua pun dilakukan. Sayangnya, anggota tim penyelamat mengaku mengalami kesulitan untuk memasuki gua itu, dikarenakan permukaan air telah memblokir penuh akses masuk ke dalam gua tersebut. Dan lagi-lagi, selama seminggu pencarian, tetap tidak memiliki hasil apapun untuk menemukan mereka. Hal itu membuat upaya penyelamatan diperluas menjadi operasi besar-besaran yang dipimpin langsung oleh pemerintah dan juga menarik perhatian publik di seluruh dunia karena diliput media-media lokal maupun media internasional. Setidaknya lebih dari 1.000 orang diterjunkan untuk melakukan operasi penyelamatan, termasuk Angkatan Laut Thailand serta bantuan teknis dari berbagai negara seperti Britania Raya, Tiongkok, Myanmar, Laos, Australia, Amerika Serikat, Rusia, Finlandia, Swedia, dan Israel. Angkatan Laut Thailand mengatakan selama penyelaman, air di dalam gua itu sangat pekat sehingga jarak pandang mereka tidak ada. Bahkan senter yang mereka gunakan sekalipun tidak dapat menerangi pandangan mereka di dalam air. Di sisi lain, hujan masih terus datang selama operasi pencarian, sehingga genangan air di dalam gua tersebut semakin meninggi, meski sudah dikerahkan banyak mesin pompa untuk mengurasnya. Kegagalan demi kegagalan pun terus terjadi walaupun operasi penyelamatan masih terus berjalan. Hari ke hari berlalu, anak-anak yang terjebak di dalam gua itu sudah sangat kelaparan. Bahkan beberapa di antara mereka sudah mulai mengalami halusinasi. Walaupun selama terjebak, mereka masih terus menggali dinding gua untuk membuat alternatif jalan keluar. Bahkan saking laparnya dengan kondisi tubuh yang lemas, mereka masih sempat bercanda dengan membuat perjanjian jika di antara mereka ada yang tidak bertahan, maka jasadnya akan jadi makanan. Mereka lalu berhenti menggali terowongan dan mencoba untuk tertidur sepanjang hari. Pada hari ke-9, tepatnya tanggal 2 Juli 2018, pukul 10 malam, penyelam dari Britania Raya, Richard Stanton dan John Flanton menemukan lokasi ke-13 orang itu dalam keadaan hidup di ruang kecil yang jaraknya kurang lebih dari 3,2 km dari bibir gua. Seketika harapan mereka untuk keluar dari gua itu pun kembali bangkit. Penemuan itu lalu direkam oleh tim penyelamat dan dipublikasi oleh Angkatan Laut Thailand. Kabar itu lalu disambut bahagia orang tua mereka masing-masing karena ke-12 anak laki-laki beserta pelatihnya ditemukan selamat. Sontak, kabar keselamatan mereka juga tersebar ke seluruh dunia dan disambut bahagia semua orang setelah cukup lama menanti kabar mereka. Thank you. How many of you? 13. Brilliant. Backpack is we go inside. No, not today. Not today. There's 2 of us. You have to dive. We are coming. It's okay. It's okay. Many people are coming. Many people. We are the first. Many people come. Besoknya tanggal 3 Juli, 7 penyelam termasuk salah satu dokter dan 1 perawat kembali menyelam ke dalam gua itu untuk memeriksa kesehatan mereka dan sekaligus menghibur anak-anak itu. Meski mereka sudah ditemukan selamat, bukan berarti mereka bisa langsung keluar dari gua tersebut. Bahkan operasi mengeluarkan mereka dari gua itu lebih sulit daripada saat mereka melakukan operasi pencarian. Dan operasi ini memakan waktu cukup lama untuk mengeluarkan mereka. Apalagi pada tanggal 5 Juli pukul 8 malam, selama proses penyelaman berlangsung, salah satu tim penyelam yaitu Saman Kunan, mantan anggota Angkatan Laut Thailand, dinyatakan gugur. Dia gugur karena kehilangan kesadaran saat menyelam membawa 3 tabung udara. Tim penyelam lainnya sudah berusaha melakukan resusitasi jantung kepadanya, namun tidak berhasil. Hingga pada pukul 1 dini hari, tanggal 6 Juli, Saman dinyatakan meninggal dunia. Apa kendala yang membuat mereka tidak bisa langsung dikeluarkan dari gua itu, bro? Jadi begini, John. Walaupun tim penyelamat sudah berhasil menemukan mereka, akan tetapi tidak mudah mengeluarkan mereka begitu saja dari gua itu karena ada banyak risiko yang bisa terjadi. Oleh karenanya, tim penyelamat terus berdiskusi dan memutar otak bagaimana cara aman mengeluarkan mereka dari gua itu.
Apalagi belum mengeluarkan mereka dari gua, sudah ada korban jiwa dari tim penyelamat. Ada memang beberapa metode yang bisa dilakukan pada saat itu, namun tetap saja sulit dilakukan karena bisa mengancam nyawa anak-anak itu. Pertama, metode yang ingin dilakukan adalah menunggu air surut hingga musim hujan selesai dan penyelam menyuplai makanan dan air untuk mereka supaya mereka bertahan hidup. Kedua, mengajarkan anak-anak itu berenang dan menyelam. Ketiga, membuka pintu masuk alternatif ke lokasi mereka yang bisa memudahkan mereka untuk keluar. Namun, setelah dipertimbangkan lagi, opsi ini justru sangat berbahaya bagi mereka. Pertama, kalau menunggu air surut sampai bulan Desember dan menyuplai makanan kepada mereka, itu sangat berisiko. Karena jika mereka makan dan buang air besar di ruangan yang sama dengan waktu yang cukup lama, bisa menimbulkan risiko penyakit menular yang membuat mereka mati seketika. Apalagi diperparah, tingkat oksigen di dalam gua itu sudah semakin menurun, hanya 15%, di bawah tingkat normal bagi manusia antara 19% dan 23%, sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan hipoksida bagi mereka. Kedua, tim penyelamat khawatir jika mengajari anak-anak itu berenang dan membawa mereka menyelam bersama, anak-anak itu bisa panik di dalam air. Mengingat jarak posisi mereka dengan bibir gua sangatlah jauh, apalagi para penyelam itu sendiri membutuhkan waktu 3 jam menuju lokasi mereka tanpa beban. Itu sangat membahayakan tim penyelamat dan anak-anak itu sendiri. Ketiga, jika membuka pintu alternatif ke lokasi mereka, risikonya bisa mengakibatkan longsor dan menimbun anak-anak itu di dalam gua. Jadi, apapun metode penyelamatan yang dipilih saat itu, tetap menimbulkan risiko serius bagi mereka dan tak terkecuali bagi penyelam itu sendiri. Kalau semua opsi yang dilakukan beresiko, lalu solusinya bagaimana, bro? Apakah mereka dibiarin saja? Oh, tidak begitu juga dong, John. Masa capek-capek nyari mereka setelah ketemu malah dibiarkan? Enggak dong. Memang semua solusi yang diambil selalu memiliki risiko yang tinggi. Namun dari semua risiko ada beberapa yang bisa ditolerir. Hal itulah yang membuat tim penyelamat mengambil metode penyelaman dengan cara membius mereka supaya dibawa menyelam. Dan hanya solusi ini yang bisa dilakukan meski tingkat keselamatannya 50-50. Sehingga tim penyelamat membuat surat persetujuan kepada orang tua mereka masing-masing untuk bersedia menerima risiko jika nantinya anak-anak mereka tidak selamat saat dibawa menyelam. Ya tentu, para orang tua anak-anak tersebut tidak langsung setuju begitu saja. Bahkan keputusan itu baru mereka setujui setelah memakan waktu 1 hari. Mereka lalu menandatangani surat tersebut dan setuju anak-anak mereka dibius untuk dibawa menyelam, meski risiko keselamatan mereka 50-50. Melalui surat itu, pada tanggal 8 Juli, tim penyelamat lalu melaksanakan operasi tersebut. Mereka membius anak-anak itu satu persatu sampai mereka benar-benar tidak sadarkan diri dan membungkus tubuh mereka dengan pakaian selam, alat bantu apung, tali pengaman, dan masker wajah dengan tekanan positif. Dan pada hari itu juga, tim penyelam berhasil mengeluarkan 4 orang dari gua dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Untuk mengeluarkan 1 orang saja menghabiskan waktu kurang lebih 4 jam. Begitu juga pada tanggal 9 Juli, 4 orang kembali berhasil dikeluarkan dari gua. Dan besoknya, 10 Juli ditambah lagi 4 orang beserta pelatih mereka keluar dari gua itu. Dan semuanya akhirnya keluar dari gua dengan selamat dan dirawat intensif di rumah sakit. Di rumah sakit, pihak berwenang Thailand melaporkan bahwa anak-anak itu sudah bisa makan bubur nasi, tetapi makanan yang keras masih belum bisa dimakan sampai 10 hari. Dan juga masing-masing dari mereka kehilangan berat badan sebesar 2 kg, akan tetapi dokter mengatakan mereka dalam kondisi baik. Setelah dirawat selama seminggu, Kementerian Kesehatan melaporkan bahwa mereka semua sehat dan pulih total. Mereka semua sudah selamat. Apa yang terjadi selanjutnya, bro? Ini yang menarik, John. Setelah mereka pulih total dari insiden itu dan kejadian itu sudah menjadi viral di seluruh dunia, mereka menjadi biksu selama 9 hari untuk menjalani meditasi, berdoa, membersihkan wihara yang tersebar di beberapa kuil. Selain itu, mereka juga diundang wakil kepala eksekutif klub Manchester United untuk menonton pertandingan Liga Premier Manchester United versus Everton di Old Trafford di kandang MU. Dan masih banyak lagi yang mereka lakukan setelah insiden itu.
Jadi gimana John? Mau terjebak di dalam gua selama 18 hari supaya diundang juga nonton langsung pertandingan sepak bola di klub besar? O gaya mah desa yo sudah mati di road sebelum nonton bola. Lalu gimana pendapat kawan-kawan? Komen di bawah ya.